Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingganya kita dapat bertemu kembali di akun Yusuf Al-Barawi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah ya, kita barangkali masih dalam suasana pandemi COVID-19, di mana di daerah kita, yakni di daerah Berau, dari hari ke hari cukup banyak pertambahan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada pertambahan lagi, yang ada adalah kesembuhan ya. Yang positif terus sembuh, yang masih negatif terus sehat. Sehingganya kita dalam suasana sehat ya, suasana yang positif dalam arti yang baik, jauh dari wabah ini ya, kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita, ini edisi spesial ya. Dimana spesialnya, kita akan hari ini kita undang tamu-tamu spesial ya. Yang dimana, ya, nanti kita akan perkenalkan satu persatu dan nanti akan menyapa para pendengar sekalian, teman-teman sekalian, dan akan memberikan sharing semua kepada kita. Yang dimana pada hari ini temanya adalah lembaran baru 2021, mempersiapkan keluarga, remaja, dan pendidikan. Tentunya mempersiapkan dalam hal kedepannya nanti bisa menjadi lebih baik lagi ya, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi ya, sehingganya kita kehidupan kita terus semakin maju, semakin islami, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dimanapun berada ya, kemarin baru saja melalui memasuki tahun 2021 ya. Kalau di penanggalan Masehinya ya, adapun nanti penanggalan Hijriah itu nanti mungkin beberapa bulan lagi ya, tidak lama lagi juga. Yang dimana kita sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang remaja, pemuda, siapapun dia, semestinya kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu mestinya harus semakin baik ya. Kalau kita ada ungkapan, kalau kita lebih sama dari hari yang kemarin, maka itu rugi. Jika lebih buruk dari kemarin maka itu lebih parah lagi. Akan tetapi yang baik adalah orang yang lebih baik dari kemarin. Dan kita dari hari ke hari juga mestinya melakukan muhasabah diri ya, sebagaimana kita di dalam Islam itu sangat dianjurkan sekali untuk terus bermuhasabah diri. Dimana muhasabah ini dari kata hasaba yuhasibu, hisaban muhasabah, yang artinya adalah melakukan perhitungan ya, melakukan introspeksi diri ya, dan seterusnya. Apa-apa yang kita lakukan di masa lalu, jangan sampai sesuatu di masa depan itu adalah sesuatu hal yang buruk. Nah, tentu saja tidak seperti itu. Mestinya kita adalah terus melakukan hal-hal yang baik. Nah, teman-teman dimanapun berada, kita juga ya, barangkali sebagai pemuda, sebagai remaja ya, kalau di tahun-tahun yang lalu, di waktu-waktu yang lalu kita barangkali sebagai remaja yang kurang baik, maka kedepannya harus lebih baik ya, baik secara individu maupun kita secara kolektif ya. Kalau kita melihat data ya kan, kalau kita buka di Google misalnya, kalau kita buka
kata kunci remaja. Nah, itu luar biasa sekali. Kebanyakan tulisan-tulisan yang ada, berita-berita yang ada, banyak yang menempelkan kehidupan remaja itu dengan apa? Dengan kenakalan. Ya, mesti ada kenakalan remaja, kemudian fakta remaja yang rusak dan seterusnya. Ya, tentu saja kita tidak ingin hal-hal itu nanti terjadi lagi. Ya, terus kita memperbaiki diri. Ya, kita memperbaiki diri kita, memperbaiki kepribadian kita, jangan sampai terulang seperti itu. Ya, ke depan jangan ada lagi kata kenakalan di depan remaja, tetapi adalah kesolehan, kebaikan, keberkahan, kemudian ketaatan, kemudian perjuangan. Nah, ini yang harus melekat pada diri remaja. Ya, kalau kita berkaca daripada sejarah di kehidupan remaja di zaman dulu, kita berkaca di zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa orang-orang di sekeliling Nabi? Yaitu para sahabat. Dan para sahabat yang mendukung dakwah Nabi ini diantaranya juga adalah para pemuda. Ada yang 14 tahun, ya, ada yang 18 tahun, 20 tahun, 21 tahun dan sebagainya. Ya, sebutlah Ali bin Abi Thalib, sangat muda sekali. Ya, Zubair bin Awam, kemudian Zaid bin Haritsah. Ya, Zaid bin Haritsah itu pernah memimpin perang, menjadi panglima perang itu di usia beliau yang 21 tahun. Luar biasa sekali. Ya, di mana hal-hal yang menempel pada sahabat itu, para pemudanya di zaman Rasulullah SAW adalah apa? Yang menghiasi pemuda saat itu adalah apa? Para sahabat. Yang dimana para sahabat itu menempel bukan kata kenakalan, tapi apa? Kesolehan, ketaatan, perjuangan. Ini yang mesti kita contoh ke depannya. Jangan sampai hal-hal yang buruk yang kita ikuti, Abu Jahal, Abu Lahab, jangan sampai itu yang menjadi contoh kita. Seperti itu. Kemudian sejarahnya maju lagi sedikit, di zamannya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih begitu juga luar biasa. Ya, beliau 21 tahun usianya sudah menjadi panglima perang, memimpin penaklukan, ya, yang dimana di bawah tangan beliau, ya, kota-kota itu bisa menerapkan Islam pada saat itu. Ya, luar biasa sekali. Ya, kalau kita baca sejarahnya Muhammad Al-Fatih ini di waktu mudanya luar biasa sekali. Sudah hafal Al-Quran, tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, ya, selalu tahajud, kemudian banyak menguasai bahasa-bahasa dunia. Ini yang menempel pada Muhammad Al-Fatih. Kecerdasan, kesolehan, kekuatan, kehebatan, ini yang mereka miliki. Inilah yang mesti kita contoh ke depan, bukan sesuatu yang buruk, kenakalan-kenakalan tadi, ya. Itu coba kita baca di berita-berita yang ada, ya, di tengah kondisi kita yang banyak sekali meninggalkan agama ini, banyak meninggalkan agama Islam, ya, baik dari sisi individu, barangkali masyarakat, ya, bahkan negara, ya, ketika jauh dari Islam, yang terjadi adalah fakta-fakta keburukan. Remaja yang menempeli kata remaja apa? Kenakalan, aborsi, pacaran, pergaulan bebas, perzinaan, dan seterusnya. Seperti itu kalau kita menjauh dari Islam. Makanya tugas kita sebagai seorang remaja adalah yang pertama tadi mencontoh orang-orang hebat di masa Rasulullah SAW dan mencontoh pemuda-pemuda hebat di sepanjang sejarah Islam. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan diri kita kepada Islam. Inilah tugas kita sebagai seorang remaja, sehingganya kita ke depan senantiasa menjadi orang-orang hebat, pemuda-pemuda hebat, remaja hebat, yang dimana kita itu terus berada pada rel Islam, rel jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita para pemuda, para remaja ke depan, ya, kita buka lembaran-lembaran baru, ya, terus dari hari ke hari kita memuhasabah diri kita.
Kalau kita masih dalam keadaan yang buruk, tidak baik, kondisi yang nakal dan seterusnya, maka kita buka lembaran baru yang baik, mencontoh para sahabat, para ulama yang hebat, ya. Kita contoh para ilmuwan yang hebat, ya. Senantiasa kita berprestasi, kita buka lembaran-lembaran kebaikan itu dan berusaha untuk terus menjadi baik, dan kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita laksanakan apa-apa yang digariskan oleh Islam. Nah, disinilah pentingnya kita juga menjadikan pribadi kita adalah pribadi yang Islam. Kepribadian yang Islam itu ditentukan oleh dua hal, yaitu adalah pola pikir dan pola sikap, akliyah dan nafsiyahnya, ya. Atau kalau dalam bahasa agamanya, ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat. Ya. Kemudian pola pikir tadi, pola pikir yang Islami, kemudian pola sikap yang Islami akan melahirkan kepribadian yang Islami. Inilah yang mesti kita laksanakan. Ya, ketika kita beriman, imannya kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah. Begitupun ketika kita berbuat, bergaul, semestinya kita mesti senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita dalam melakukan semua perbuatan kita ini senantiasa merasa dilihat Allah, sehingganya kita terus mengikatkan diri dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang mesti kita lakukan, terus kita menjadi orang-orang yang baik, terus kita melaksanakan hukum-hukum Allah dalam kita bergaul. Dan sekali lagi kita contoh para sahabat, para ulama, para pemuda di sepanjang sejarah peradaban Islam yang luar biasa, memberikan kita contoh yang luar biasa, di mana mereka masih muda tetapi bisa menjadi panglima perang, kemudian memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa dan prestasi luar biasa di tingkat dunia. Sebutlah misalnya Ibnu Sina, kemudian Al-Hazen. Nah, itu semua ilmuwan-ilmuwan Islam, ya, yang luar biasa sekali. Al-Khawarizmi, penemu angka 0, ya. Kemudian kalau yang terbaru, ya, kalau orang-orang Islam juga, Pak Habibie orang Islam, contoh prestasinya, ya. Apalagi kita sekarang, ya, masih dalam masa pandemi, ya, walaupun belajarnya masih belajar dalam lingkungan yang menerapkan sistem pembelajaran di tengah pandemi, ya, BDR, belajar dari rumah. Akan tetapi jangan sampai kita terlena, ya, karena mungkin di rumah terlena dengan kemalasan dan seterusnya. Jangan sampai. Terus kita perlihatkan prestasi dimanapun kita berada, bagaimanapun cara belajarnya, kita tunjukkan kita itu sebagai seorang muslim yang senantiasa berprestasi, bukan seseorang yang pemalas. Ya, barangkali itu. Semoga kita menjadi remaja yang terus berbuat baik, terus kita mengikatkan diri pada aturan-aturan Islam, kita menjadi remaja yang solehah bagi yang perempuan, dan terus kita bersemangat dalam kebaikan. Nah, barangkali di tengah kita, di ruang virtual kita, ini ada tamu spesial sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ada dua orang ini, ya, orang-orang yang luar biasa, pendidik juga. Beliau adalah sesuai dengan urutannya yang nanti akan menyampaikan. Yang pertama adalah Ustadz Ridho Anugrah, SPDI MSOS, ya. Beliau adalah founder Live English Course, ya. Seperti itu. Kemudian nanti yang kedua, beliau praktisi pendidikan juga, guru yang luar biasa, berprestasi. Beliau adalah Ustadz Johansyah, SPD. Beliau adalah founder Bimbel Quantum, ya. Saya kira khusus wilayah Berau ini sudah pasti tahu, ya, Bimbel Quantum. Lumayan besar di Berau, ya. Baik, kita sapa dulu, ya, kedua tamu spesial kita. Mungkin yang pertama Ustadz Johansyah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat Ustadz, ya. Alhamdulillah sehat. Okay. Gimana ini, masih WFH? Masih di rumah.
di rumah ya Ustaz. Tapi besok turun kembali ke sekolah ini. Oh, turun kembali. Oh yes, Ustaz ya. Besok sudah ini ya, sudah liburan cukup panjang, besok harus Iya. beraktivitas lagi. Oke, Ustaz. Ustaz, nanti mungkin saya taruh di bagian akhir ya, penutup nanti. Oh, siap. Yang Insya Allah. penutup itu sebagai pamungkasnya nanti di akhir. Kemudian, oke, terima kasih Ustadz Johansah. Kemudian yang kedua, Ustadz Ridho Anugrah, SPDI MSOS. Nah, ini beliau kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini di mana posisi Ustadz? Di mana posisi? Di rumah. Ya Ustadz, Betul, beliau Maju. ini adalah founder Ya. Live English Course. Oke Ustadz ya. Nah, beliau nanti akan menyampaikan bagaimana persiapan dari sisi pendidikan. Oke Ustadz ya, dimana kita melihat kita dihadapkan dengan beberapa peluang, juga beberapa tantangan ya. Di dalam pendidikan sekarang ya, kita pertama tentu saja kita masih dalam suasana pandemi. Yang kedua ya, tantangan kita juga barangkali ya dalam hal prestasi ya. Pendidikan kita sekarang seperti apa ya prestasinya ya kan. Kalau kita overlapkan di tengah prestasi pendidikan dunia ya, khususnya Indonesia itu ada di urutan keberapa ya, nanti bisa searching sendiri ya kan. Kemudian angka buta huruf, wah itu kalau kita lihat datanya memprihatinkan sekali. Kemudian kalau kita lihat angka yang buta baca Quran, wah itu kita bisa lihat data-datanya ya, yang juga cukup memprihatinkan ya kan. Kemudian dari sisi pendidikan sumber daya manusia, kita melihat juga ya, kita ada 100 juta lebih orang Islam. Tapi kalau kita melihat fakta-fakta yang ada, seperti apa itu kriminalitas, kemudian keterbelakangan dan lain sebagainya. Nah ini tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Dan di samping tantangan itu juga pasti juga ada peluang-peluang ya, yang semestinya ada hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran, kemudian ada hal-hal nanti yang bisa kita rubah. Ada titik-titik di mana peluang-peluang kita untuk merubah terus ke arah kebaikan. Nah, Ustadz Ridho, barangkali itu tadi sedikit saya kasih pengantar. Silahkan nanti Ustadz Ridho dijabarkan seluas-luasnya bagaimana pandangan kita ke depan mengenai pendidikan ini ya, agar lebih baik lagi ya. Saya kasih waktu sekitar 20 menit. Silakan Ustadz Ridho. Baik, Ustadz Yusuf, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi yang kita cintai, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting bagi kita semua untuk melakukan muhasabah. Muhasabah ini yang membuat kita mengevaluasi apa-apa saja kekurangan kita yang di belakang ya, dan kemudian kita bisa memperbaikinya agar kita bisa lebih baik di kemudian hari. Karena pilihan-pilihan hidup kita di masa yang lalu adalah menentukan kita hari ini gitu. Dan pilihan hidup kita hari ini akan menentukan kita di masa yang akan datang. Jadi di awal tahun 2021 ini, masih di bulan Januari, penting bagi kita untuk menuliskan rencana gitu ya. Hasil dari evaluasi apa yang kurang ya, kemudian kita tuliskan rencana kita, karena rencana-rencana yang akan kita buat ya di tahun ini, di awal tahun ini akan menentukan
ya perjalanan hidup kita 1 tahun ke depan, terutama di bidang pendidikan ini, ya, baik pendidikan untuk kita pribadi, keluarga, maupun berbicara pendidikan secara sistem nasional. Kita bahas satu persatu ya, mudah-mudahan hal-hal berikut ini bisa menjadi patokannya, bisa menjadi standar, bisa menjadi inspirasi lah buat kita memandang bagaimana pendidikan untuk kita, keluarga kita, dan umat ya di kedepannya. Pertama harus kita pahami di dalam Islam ya, bahwa pendidikan itu adalah hajah asasiyah, kebutuhan dasar. Jadi ini paradigma yang harus kita pakai baik sebagai individu dan keluarga maupun negara. Jadi pendidikan adalah hajah asasiyah, kebutuhan dasar. Ya, yang namanya kebutuhan dasar berarti ini hal-hal yang prioritas untuk dipenuhi, seperti sandang, pangan, papan, gitu ya, yang harus dipenuhi. Begitu juga pendidikan. Nah, berarti kalau kita sebagai seorang individu atau sebagai seorang kepala keluarga, kita wajib menetapkan ya di mata anggaran keluarga kita itu pendidikan ini sebagai list prioritas. Bahkan mungkin keluarga yang persiapannya baik gitu ya, dia akan membuat tabungan tersendiri. Ya. Kalau Allah lebihkan rezeki, ya kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya sudah kita penuhi, mungkin di setiap penyusunan mata anggaran rumah tangga itu ya kita siapkan ya tabungan khusus untuk pendidikan keluarga. Maksudnya apa? Ya pendidikan untuk kita sendiri gitu ya, untuk keluarga dan anak-anak kita. Bagaimana kita menyiapkan mereka ya dari sisi keuangan ya, dari sisi anggaran untuk mereka di kemudian hari. Berarti ini sudah level kita penuh persiapan gitu ketika kita sudah menyiapkan anggaran gitu, untuk pendidikan keluarga kita. Nah, jadi pendidikan adalah hajah asasiyah ya. Pendidikan ini adalah kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan. Nah, yang dinamakan pendidikan ya bukan hanya kita berbicara anak kita duduk di bangku sekolah, bukan hanya itu. Kalau kita bicara bahwa pendidikan itu harus duduk di bangku sekolah, kemudian bagaimana dengan kepala rumah tangga, apakah sudah stop pendidikannya? Jangan. Ya. Maka pendidikan itu ya minal mahdi ilal lahdi ya, dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Jadi kepala keluarga juga harus terus mengupgrade. Begitu juga seorang ibu rumah tangga, ya, seorang ibu harus terus mengupgrade pendidikannya, walaupun tidak di bangku formal. Gitu. Sangat penting untuk mencari pengetahuan seputar parenting, gitu ya. Aktivitas-aktivitas belajar mandiri di rumah itu sangat penting juga, di samping mengikuti ya seminar-seminar yang sekarang online banyak bertebaran, gitu ya. Dan majelis-majelis ilmu tentunya. Nah, tujuan pendidikan Islam ini ya secara umum gitu ya. Tadi sempat disinggung juga oleh Ustadz Yusuf yang membentuk saksi Islamiyah. Di dalam Islam tujuan pendidikan adalah membentuk saksi Islamiyah. Jadi ini tujuan dasar dari sistem pendidikan Islam. Jadi ketika negara membuat kurikulum, maka dasarnya, asasnya haruslah akidah Islam, ya. Yang kemudian akidah Islam ini, ya, menuntun bahwa output dari pendidikan yang dilakukan oleh negara ya, harus melahirkan manusia, insan yang memiliki saksiyah Islam. Apa itu saksiyah Islam? Ya, kepribadian Islam yang terdiri dari pola pikir yang Islami dan nafsiyah yang Islami, fikriyah, ya, pola pikir, dan nafsiyah, pola sikap. Sebelum kita berbicara bagaimana kemudian tujuan utama, ya, desain sistem pendidikan negara, kita coba untuk keluarga kita. Karena ini penting 1 tahun ke depan, harapannya kita bisa menyusun, ya, menyiapkan keluarga yang betul-betul memperhatikan pendidikan Islam di keluarga kita.
baik untuk kita sendiri gitu ya, suami dan istri maupun anak. Jadi tujuan dasar ya pendidikan Islam itu adalah saksiyah, membentuk saksiyah Islam ya, kepada anak-anak kita. Artinya sejak kecil anak-anak kita itu harus kita visikan, harus memiliki visi bagaimana mereka bisa memiliki tolak ukur pemikiran atau standar berpikir yang Islami, ya, yang menjadikan halal haram sebagai patokan dalam mereka menilai, atau kata lainnya adalah persepsi hidup. Kemudian kedua, ya nafsiyah, pola sikap, bagaimana mereka memenuhi ya kebutuhan-kebutuhan baik naluriyah atau gharizah, kemudian kebutuhan jasmaniyah, hajat udawiyah, itu harus secara Islam, ya, secara hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika kita bicara fikriyah, artinya anak-anak kita harus ditanamkan akidah Islam dan sakofah Islam. Kalau dalam level sebuah keluarga, ya, penting kemudian sejak kecil itu anak-anak kita dibiasakan, ya, diceritakan ya, oleh orang tuanya ya, kisah-kisah yang Islami. Yang biasanya kisah-kisah yang Islami itu akan memberikan dampak positif kepada anak kita. Karena kisah-kisah yang kita bacakan itu ya kisah-kisah sahabat, kisah-kisah para pahlawan Islam, itu kisah-kisah role model gitu ya, orang yang memiliki saksiyah Islam yang tinggi. Nah, ketika pendidikan dasar untuk di keluarga kita, anak-anak itu sejak awal harus dibiasakan adab atau ya sikap yang akhlak yang Islami. Dan ini juga terkait dengan bagaimana orang tua memberikan contoh. Jadi sejak kecil anak-anak itu melihat ya, kalau dari sisi fikriyah kita bisa ngomong ke mereka atau mengajari mereka, berdiskusi dengan mereka. Biasanya kalau kita melihat apa gitu ya, kita jelaskan kepada mereka, oh semua ini diciptakan Allah. Ya kalau fikriyah itu bisa kita tanamkan dengan kita berbicara, ngobrol, diskusi, menanamkan pemikiran Islam, pandangan hidup Islam. Tapi kalau nafsiyah ini biasanya mereka melihat apakah Abi ini bangun sholat subuhnya pagi gitu ya, atau kesiangan, apakah Umi ini sholat 5 waktunya tepat waktu atau mengulur-ngulur. Ya, ini anak-anak itu langsung melihat. Jadi untuk membentuk nafsiyah Islam anak-anak kita memang harus dari orang tuanya. Ya. Karena orang tua itu langsung dilihat oleh anak-anaknya. Apakah abinya suka marah-marah, gitu ya, atau uminya suka marah-marah, itu akan dilihat oleh anak-anak. Ketika dia melihat abinya memiliki saksiyah yang tinggi, uminya juga memiliki saksiyah yang tinggi, maka itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada anak-anak kita semenjak kecil. Maka penting bagi kedua orang tua untuk selalu menyiapkan saksiyah Islamiyah. Caranya adalah dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti ya pembinaan Islam. Jadi pembinaan Islam di keluarga ini harus kita prioritaskan. Nah, 1 tahun ke depan kita harus memprioritaskan bagaimana pendidikan keluarga kita. Karena ini berkaitan dengan keselamatan keluarga kita di dunia dan akhirat. Begitu juga ya berkaitan dengan keselamatan anak kita di masa depan. Kalau kita gagal menyiapkan saksiyah Islam sejak kecil, maka akan mengalami kegagalan buat anak kita di masa depan. Maka jangan main-main, ini persoalan pendidikan, kita harus serius gitu ya, menanamkan pola pikir dan pola sikap yang Islam. Nah, ini terkait dengan keluarga ya. Adapun tujuan pendidikan Islam ya, kalau kita lihat secara umum ya, kalau kita kaitkan juga dengan bagaimana seharusnya negara memandang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam ya, bahwa secara mendasar gitu ya, pendidikan itu menyiapkan pribadi yang memiliki akliyah ya, dan nafsiyah yang Islami. Jadi mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kedua ya, pendidikan juga didesain ya untuk menyiapkan bekal khusus ya, bagi siswa, bagi anak didik ya, bagi manusia yang berada dalam sistem pendidikan tersebut untuk menghadapi kehidupan dunia. Jadi mereka harus dibekali dengan skill. Mereka harus mampu menjadi orang ya yang memiliki kompetensi ya, dalam bidangnya ya,
profesinya harus ahli. Nah, khusus untuk pendidikan tinggi, ya, kalau pendidikan tingkat tinggi, ya, maka pendidikan Islam itu selain menanamkan saksia dari sejak dasar sampai kemudian pendidikan tinggi, mereka juga ya disiapkan untuk menjadi tenaga ahli. Ya. Ada yang ahli sains, ya, ya matematikanya, menjadi seorang ilmuwan, ada yang ahli nuklir, ada yang ahli fikih, ahli tafsir, dan seterusnya. Jadi output dari sistem pendidikan Islam ini, ya, di satu sisi melahirkan manusia yang bertakwa, yang memiliki akliyah dan nafsiyah Islamiyah, sekaligus mereka menjadi tenaga-tenaga ahli yang expert di bidangnya. Dan ini sudah terbukti, ya, selama berabad-abad sistem khilafah Islam diterapkan, ya, lahirlah ilmuwan-ilmuwan dunia yang solih, yang taat, yang juga ulama, yang alim. Samping itu juga mereka adalah seorang ilmuwan, ahli astronomi, ahli seperti Ibnu Haytham, ya, ahli optik, ahli bedah, Ibnu Sina, kemudian menyusun kitab kedokteran yang sampai hari ini menjadi rujukan bagi pendidikan kedokteran barat dan seluruh dunia. Jadi sistem pendidikan Islam itu mampu melahirkan manusia yang insan kamil, insan yang luar biasa, yang sempurna. Satu sisi dia memiliki yang expert di bidang thaqafah Islam, ya. Di satu sisi juga dia memiliki keahlian yang mumpuni, expert dalam sains dan teknologi, luar biasa. Dan hal ini tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan desain politik pendidikan negara yang luar biasa. Jadi desain politik pendidikan itu harus tangguh, harus kuat gitu ya. Ya sayangnya, ya, negeri kita menjadikan sekularisme sebagai asas gitu ya. Dan kemudian kapitalisme, demokrasi, ya, sistem ekonomi yang liberalisme, ya, semuanya itu sangat sulit kemudian untuk mewujudkan sistem pendidikan Islam di negeri kita ini, yang sistem pendidikan Islam yang tepat intinya gitu ya. Karena memang desain politik sekuler yang ada ini. Ya, terkait dengan sistem desain politik pendidikan ini mungkin kita bahas lain waktu, ya, karena keterbatasan waktu. Ya, intinya kita di tahun depan harus benar-benar menyiapkan, ya, pendidikan bagi keluarga kita. Begitu juga negara, ya, dalam skop pemerintahan harus evaluasi, ya, kenapa output pendidikan tadi disinggung Ustadz Yusuf juga, kenapa level pendidikan Indonesia di list negara-negara lain itu sangat rendah. Jadi harus ada evaluasi. Dan tentu saja kalau kemudian mencari solusi, ya, rujukannya itu adalah sistem Islam. Bagaimana kemudian sistem khilafah berhasil mewujudkan output manusia-manusia yang luar biasa. Itu sebenarnya harus menjadi rujukan, ya, untuk harus dikaji sehingga bisa menyusun sistem pendidikan yang luar biasa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ridho tadi, ya, sudah menyampaikan dengan gamblang kepada kita mengenai persiapan-persiapan ke depan mengenai pendidikan ini, ya. Ada beberapa poin yang saya catat tadi. Apa yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan catatan-catatan planning ke depan, ya. Kemudian terus mengupgrade pengetahuan. Nah, ini saya kira dua poin ini sangat penting tadi, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Kemudian adapun di dalam Islam, ya, ternyata di dalam Islam itu tidak hanya membahas hal-hal yang sifatnya spiritual saja, ya, ibadah, ya, kemudian tentang tauhid, ya. Akan tetapi juga sebagaimana dijelaskan beliau tadi, ternyata di dalam Islam juga menyiapkan sistem pendidikan yang kita kenal dengan pendidikan Islam atau sistem pendidikan Islam. Yang kata beliau tadi, dalam pendidikan Islam itu asasnya adalah akidah. Kemudian yang ingin dibentuk di dalam sistem pendidikan Islam ini adalah kepribadian Islam. Kemudian menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi sehingga menjadi tenaga ahli. Nah, ini luar biasa sekali, ya. Di dalam Islam ternyata juga ada sistem yang seperti itu. Kemudian nah, ini tadi yang berkaitan ada peluang, ada tantangan, ya. Ada juga
tengah-tengah kita itu ya itu tadi yang terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan ya. Barangkali tadi karena yang disampaikan beliau adalah karena ya bisa jadi karena kondisi politik ya. Kondisi di mana menjadikan sekularisme sebagai pondasi tadi ya. Apa itu sekularisme? Memisahkan kehidupan dari agama ya. Nah ini yang disampaikan beliau tadi, Ustadz Ridho, terima kasih atas ilmunya ya. Mudah-mudahan terus sehat terus, Ustadz. Kemudian bisa memberikan pencerahan terus kepada umat ini. Amin ya rabbal alamin ya. Kita juga pemirsa sekalian, teman-teman, kita doakan para guru-guru kita ya. Saya juga minta doanya semoga terus saya disehatkan. Para teman-teman juga mudah-mudahan terus Allah sehatkan, jauhkan dari wabah penyakit, termasuk tadi pembicara kita Ustadz Ridho ya, senantiasa terus sehat sehingganya ilmunya dapat kita serap terus bermanfaat untuk umat ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya, nah ini tadi yang pertama Ustadz Ridho sudah menyampaikan penyampaiannya mengenai persiapan pendidikan ke depan ya. Nah ini insyaallah nanti tak kalah seru, tak kalah hebat nanti penyampaian tamu kita, tamu spesial kita yang kedua. Namun sebelum itu kita kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini ya. Silahkan videonya ditampilkan, kita saksikan video berikut ini. Bayangkan jika kamu bisa masuk perguruan tinggi idaman, sekolah favorit, atau lulus dengan nilai yang memuaskan. Mantap bukan? Harapan itu semua bisa kamu wujudkan di Bimbel Kuantum. Kamu akan dijamin 100% semangat belajar dan berakhlakul karimah. Di Bimbel Kuantum, semua itu akan menjadi nyata. Tenaga pengajar terdiri dari guru SMP, guru SMA, serta dosen profesional. Buktikan dasarnya langkah raksasa kuantum dengan menghubungi kami, official Bimbel Kuantum. Oke, terima kasih. Barangkali sudah menyaksikan video tadi ya. Nah, selanjutnya, nah ini tamu kita yang kedua ya. Nanti akan membahas bagaimana mempersiapkan keluarga ya. Yang dimana kita tahu sama juga tadi ya. Banyak dari kita yang sudah mengerti ya bagaimana menjalani atau membentuk keluarga yang Islami. Namun juga di sisi yang lain banyak juga ternyata yang terjadi adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau kita membaca data, banyak sekali kasus di tahun 2020 itu kasus-kasus kekerasan di rumah tangga ya. Saya kira itu banyak ribuan ya. Kalau kita lihat di situsnya Kementerian P3 ya. Ya, ini pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak ya itu. Itu kalau kita lihat di situsnya itu ternyata banyak sekali fakta-fakta kekerasan rumah tangga di tengah pandemi ya. Belum lagi di pandemi ini ada terjadi kekhawatiran, ketakutan terkena wabah penyakit ya. Belum lagi itu ada lagi kasus kekerasan rumah tangga yang cukup banyak ya, banyak aduan-aduan yang masuk ke di bidang yang ditunjuk oleh Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan ini yang berkaitan tentang kekerasan-kekerasan tadi ya di keluarga. Nah, untuk itu ya saya kira tamu spesial kita ini nanti akan menjelaskan panjang lebar kepada kita mengenai keluarga ke depan atau persiapan keluarga ke depan yang menghadapi tahun ini dan tahun ke depannya. Oke, oleh karena itu nanti di hadapan kita sudah ada Ustadz Johansyah SPD ya, founder Bimbel Kuantum ya. Ustadz, sudah siap dengan materinya? Siap, insyaallah. Siap, ini lahir batin ini ya. Jelas, Ustadz. suara saya jelas, Ustaz. Jelas, Ustadz?
Oke, silahkan Ustadz berikan pencerahan kepada kami, berikan ilmu ya yang sedalam-dalamnya, yang seluas-luasnya Ustadz. Kami ya, tapi seluas-luasnya juga kami batasi dengan waktu Ustadz. Karena ya kita juga ada waktu-waktu yang sudah kita sisipkan untuk pertemuan kita. Ustadz, tafadhol silahkan disampaikan bagaimana menyiapkan keluarga ke depan ini agar lebih baik lagi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hingga hari ini, detik ini masih kita diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan oleh Allah umur yang panjang ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dan juga masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Berau ya, bisa terhindar dari wabah COVID yang terjadi saat ini ya. Hampir sudah 7 bulan atau 8 bulan ya kondisi seperti ini, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini. Dan insya Allah di balik wabah ini juga ada hikmah yang banyak yang kita dapatkan. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga hendaknya selalu bersalawat ya serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang selalu istiqomah ya menyampaikan Islam hingga yaumil akhir. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf tadi ya, bahwa kali ini saya akan mencoba ya untuk menyampaikan terkait masalah bagaimana ya peran keluarga ya dalam proses mendidik anak ke depan ya. Kita saat ini berada di tahun 2021 ya. Dan tentunya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yusuf ya bahwa ketika ya hari ini ya itu ternyata lebih buruk ya dibanding hari kemarin ya, dan juga hari ini sama dengan hari kemarin, itu adalah orang-orang yang merugi ya. Jadi kita hendaknya hari ini ya lebih baik daripada hari kemarin. Artinya kita sudah melewati tahun 2020, mudah-mudahan ketika kita masuk di tahun 2021 ini mendapatkan ya lebih baik lagi ke depan. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi juga sudah disampaikan ya, kata Ustadz Yusuf ya, ketika kita men-searching ya, kita melihat di Google misalkan mengetik remaja, itu yang muncul ada kenakalan remaja, pergaulan bebas remaja, ya remaja mabuk-mabukan, remaja tawuran-tawuran dan sebagainya ya. Itu yang menjadi cerminan ya buat remaja seperti itu. Bahkan tadi disampaikan oleh beliau kalau bisa ya ke depan tahun 2021 ya remaja adalah remaja ketika diketik di Google itu jadi remaja dakwah ya, remaja prestasi, remaja macam-macam yang positif, yang baik. Tadi juga disampaikan oleh Ustadz Ridho ya bahwa pendidikan itu adalah ya kewajiban gitu, dan juga pendidikan ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dikasih oleh pemerintah ya. Karena setiap manusia, setiap insan yaitu harus mendapatkan pendidikan. Tentunya pendidikan yang layak ya, pendidikan yang baik ya, pendidikan yang unggul ya. Dan tentunya juga tadi disampaikan oleh Ustadz Ridho bahwa pendidikan yang sesuai dengan Islam adalah pendidikan yang membentuk karakter akliyah dan juga nafsiyah secara Islami. Nah, pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat singkat ini ya, saya akan mencoba
menyampaikan bahwa peran pentingnya peran keluarga ya dalam menentukan kepribadian anak kita ya, agar anak kita itu tentunya menjadi anak yang luar biasa. Anak yang luar biasa itu adalah anak yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Anak yang dia itu berakhlakul karimah, yang taat menjalankan ibadah-ibadah ya. Nah, pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis ya yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, kullu mauludin yuladuhu alal fitrah. Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi. Maka kedua orang tuanya lah ya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi seperti itu. Nah, sebagian ulama ya telah menafsirkan bahwa fitrah yang dimaksud di sini adalah potensi gitu. Baik itu akalnya ya atau kalbunya, hatinya, dan juga jiwanya atau nafsnya yang dibentuk melalui ya pola asuh ya oleh kedua orang tuanya. Nah, keluarga ya itu merupakan tempat pendidikan pertama ya yang paling utama bagi seorang anak ya. Dan orang tua itu tentunya sebagai ujung tombak ya dari pendidikan anak-anaknya. Ya, tentunya tadi ya mau kita arahkan kemana anak kita ini ya, pasti kita sebagai orang ya, tua ya pasti menginginkan anak kita menjadi anak yang terbaik, anak yang taat kepada Allah, anak yang berprestasi ya, anak yang luar biasa seperti itu, dan juga anak yang tunduk ya, patuh terhadap orang tuanya. Nah, pendidikan ya di dalam keluarga itu bertujuan adalah untuk mengantarkan ya anak kita agar menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berakhlakul karimah, tangguh ya, mandiri, kreatif ya, inovatif, setia kawan, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi pasti kita menginginkan anak kita menjadi anak yang tadi ya beriman dan bertakwa kepada Allah, yang berakhlakul karimah, tangguh, kreatif, inovatif, ya cerdas, dan sebagainya seperti itu. Maka oleh sebab inilah pentingnya ya peran kita sebagai keluarga ya, dalam hal ini orang tua ya, dalam mendidik anak-anak kita atau mempersiapkan anak kita. Ya tentunya di dalam Islam ya telah dijelaskan bahwa fungsi dan peran keluarga dalam mendidik anak yang pertama adalah kita sebagai orang tua ya di dalam keluarga itu menanamkan anak kita, menanamkan akidah Islam ya. Kita sebagai orang tua ya semaksimal mungkin ya, sebisa mungkin memahamkan kepada anak kita tentang ya dari mana kita berasal ya kan, untuk apa kita hidup ya, kemana kita setelah mati. Seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, yang bisa dijawab oleh anak-anak kita. Jadi ketika kita menanyakan kepada dia dari mana kita berasal ya, kita siapa yang menciptakan ya, dan bahkan ketika kita jalan ya melihat sesuatu itu langsung memahami bahwa sesuatu itu pasti ada yang menciptakan gitu. Nah ini jadi penanaman akidah itu sangat penting di dalam diri anak-anak kita ya. Untuk apa hidupnya ya, jadi harus jelas ya, untuk apa hidup anak kita gitu, untuk apa hidup kita gitu. Nah, kalau kita tidak jelas tujuan hidup kita, maka akan tersesat ya, akan tidak sampai dengan target-target yang kita capai. Maka tujuan kita hidup di dunia ini adalah semata-mata untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ya berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk ibadah kepadaku. Jadi kita ini adalah dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini semata-mata adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita nanti? Pasti kita akan kembali kepada Allah, dan apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penanaman yang sangat penting. Nah, itu yang pertama, penanaman akidah. Yang kedua,
kita harus menanamkan akhlakul karimah tadi ya. Jadi bagaimana kalau kita melihat ya dijelaskan di dalam Al-Qur'an seperti nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya ya, untuk tidak berkata-kata yang tidak pantas terhadap orang tua, bahkan mengatakan saja ya, itu sudah perbuatan yang tidak baik terhadap orang tua ya. Jadi apalagi mengolok-olok ya, melarang dan sebagainya. Jadi kita sebagai keluarga yang menanamkan akhlakul karimah. Yang ketiga, kita sebagai orang tua di dalam keluarga memberikan teladan ya. Tadi yang seperti disampaikan oleh Ustaz Ridho tadi, bahwa teladan itu penting ya. Bagaimana anak kita mau sholat ya, kalau kita saja tidak sholat gitu. Bagaimana anak kita bisa jujur kalau kita saja tidak jujur. Bagaimana anak kita bisa disiplin kalau kita saja tidak disiplin gitu. Bagaimana anak kita mau belajar semangat kalau kita saja ya tidak belajar seperti itu. Nah, bagaimana anak kita bisa tidak main handphone misalkan kalau kita saja main handphone, ya main game. Nah ini, jadi orang tua harus memberikan teladan yang baik ke anaknya. Jadi orang tua ya tentunya harus melakukan pendekatan-pendekatan ya. Misalkan seperti ini ya, memberitahu kepada anak kita mengenai tentang kebaikan. Ini loh nak, kebaikan, ini kejelekan ya. Lalu kita beritahu kepada anak kita bagaimana cara melakukan kebaikan itu ya. Setelah itu memberitahu kepada anak kita bahwa manfaat yang akan didapat setelah melakukan kebaikan. Nah, ini penting ya. Kita sebagai orang tua ya, peran kita di dalam keluarga untuk mendidik anak kita. Lalu yang keempat ya, memberikan keterampilan dasar ya. Jadi memberikan keterampilan dasar, kalau di dalam hadis ya disebutkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak itu antara lain harus mengajari menulis ya, berenang ya, dan memanah ya. Bahkan ada juga yang berkuda gitu ya. Nah, jadi keterampilan dasar itulah harus kita ajarkan ya kepada anak-anak kita ya, supaya nanti kelak ya anak kita ya mempunyai keterampilan ya. Jadi kalau zaman dulu ya mengendarai kuda gitu kan ya. Kalau kita sekarang yang mengendarai motor gitu ya. Kalau nggak ada kuda, tapi kalau ada kuda ya harus belajar juga gitu ya. Nah, dan yang kelima ya, kita harus memberikan perlindungan kepada anak kita ya. Jadi memberikan perlindungan ya terhadap anak-anak kita ya. Jadi bagaimana sebagaimana ya kita ya sebagai orang tua ya di dalam keluarga, bagaimana berupaya memberikan perlindungan. Bahkan kita diperintahkan untuk memelihara diri kita ya dan keluarga kita dari siksa api neraka ya. Jadi peran keluarga itu sebagai memberi perlindungan terhadap anak-anak kita, yakni apa? Yang satu, melindungi akalnya dengan ilmu pengetahuan ya. Jadi bagaimana akal anak kita bisa terlindungi dengan ilmu pengetahuan, tentu ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Islam tadi seperti itu, yang sesuai dengan pembentukan karakter ya secara akliyah dan juga nafsiyah dia. Lalu juga melindungi hatinya dari segala penyakit hati ya, senantiasa mengingatkan anak kita untuk berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun dia berada ya. Jadi penyakit-penyakit hati ini juga penting kita tanamkan ya kepada anak kita, supaya jangan sampai anak kita mempunyai penyakit hati tadi seperti sombong ya, lalu juga dia ria, lalu juga dia benci ya, dan sebagainya seperti itu. Kita harus tanamkan supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nah, lalu yang ketiga juga melindungi tubuhnya dari segala bahaya ya, termasuk memberikan makanan dan minuman yang sehat juga bergizi dan tentunya ada yang halal lagi baik seperti itu. Nah, jadi beberapa peran itulah yang harus dilakukan kita ke depan sebagai keluarga ya, dan mudah-mudahan ke depan ya kita sebagai orang tua bisa melakukan itu ya, sehingga 2021 itu anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa, tentunya dengan penanaman ya akidah Islam tadi. Mungkin ini sedikit dari kami, Ustaz Yusuf ya, karena waktunya juga sangat terbatas ya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan ini bisa kita laksanakan lagi hal-hal seperti ini. Demikian. Amin. Dari kami, Ustaz Yusuf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, wah ini tadi pembicaraan terakhir ya. Ini ketahuan jelas sekali kalau beliau ini adalah praktisi ya. Tadi beliau sempat menyebutkan kompetensi inti K13 Nat. Kreatif, tangguh, kreatif, inovatif, setia kawan. Ini biasa kalau di RPP K13 ya. Hasil akhir pasti dicantumkan itu kan Ustaz ya. tinggal ditambahin ya yang disampaikan oleh Ustaz Ridho tadi. Ya, pembinaan akliyah dan nafsiyahnya secara Islami. Ya Ustaz, itu yang lebih penting ya. Oke, terima kasih Ustaz. Yang tadi teman-teman dimanapun berada, yang tadi bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari penyampaian Ustadz Johansyah tadi, ini ya yang sempat saya catat. Anak yang baik itu adalah anak yang taat pada Allah dan patuh kepada orang tuanya. Dan kemudian yang kedua, yang membentuk anak itu adalah, yang pertama kali adalah orang tuanya, ya. Orang tualah yang menjadi ujung tombak yang mengarahkan, yang mengantarkan anak kelak berakhlakul karimah, ya, tangguh, kreatif, inovatif, setia kawan dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah yang mesti dilakukan oleh orang tua, ya, yaitu menanamkan akidah. Kemudian yang kedua, menanamkan akhlakul karimah, memberikan teladan dan memahamkan anak, kemudian memberikan keterampilan dasar, mengajari, menulis dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, memberikan perlindungan akal, hati dan tubuh anak-anak kita. Baik, Ustadz sekalian, Ustadz Ridho, Ustadz Johansyah, terima kasih telah mau bergabung di akun ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya, Ustadz sekalian, Ustadz Ridho, Ustadz Johansyah, terus diberi Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik pribadi dan keluarga semuanya sehat ya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan Ustadz. Oke, baik teman-teman dimanapun berada, itulah tadi penyampaian ya, yang disampaikan oleh tamu spesial kita pada hari ini ya. Lembaran baru tahun 2021 ya, menyiapkan keluarga, remaja dan pendidikan. Semoga setelah acara ini ya menambah sakofah kita, pengalaman kita, ilmu kita ya, yang sudah diberikan tadi oleh guru-guru kita, sehingganya kita ada bekal untuk ke depan ya, dalam hal misalnya kita sebagai remaja tadi bagaimana memperbaiki diri ya, kemudian dalam hal pendidikan ya, bagaimana menanamkan kepribadian Islam pada diri kita, pada anak-anak kita. Kalau kita yang mendengar pada saat ini adalah guru, bagaimana menanamkan itu pada murid-murid kita, siswa-siswi kita ya. Kemudian juga bagaimana tadi menyiapkan keluarga agar ke depan terus berada di dalam kebaikan ya. Tentu saja di sini adalah ujung tombaknya adalah sebagaimana diberitahukan oleh Ustadz Johansyah tadi adalah orang tua. Nah, inilah semoga nanti kita bisa terus membekali anak-anak kita dengan pemahaman dan teladan-teladan yang islami. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari hari-hari ke depan kita terus menjadi orang-orang yang semakin baik dari hari kemarin, sehingganya kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang rugi. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Silahkan like dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika kamu bisa masuk perguruan tinggi idaman, sekolah favorit, atau lulus dengan nilai yang memuaskan.
Mantap bukan? Harapan itu semua bisa kamu wujudkan di Bimbel Kuantum. Kamu akan dijamin 100% semangat belajar dan berakhlakul karimah. Di Bimbel Kuantum, semua itu akan menjadi nyata. Tenaga pengajar terdiri dari guru SMP, guru SMA, serta dosen profesional. Buktikan dasarnya langkah raksasa kuantum dengan menghubungi kami, official Bimbel Kuantum.